Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fawanda dengan nomor NIM 22109524 dari kelompok 13. Baiklah, ini sekarang saya akan menjelaskan modul 2, yaitu tentang kontrol kecepatan motorisi dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, yang pertama itu diagram blok sistem kendali. Nah, diagram blok adalah diagram yang menunjukkan tahapan pengendali pada satu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari beberapa bagian, yaitu nah, yang pertama ada sinyal, yaitu garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Yang kedua itu ada subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Yang ketiga itu ada summing point, yaitu titik penyebelahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih branch. Yang keempat itu ada point, yaitu titik percabangan antara ini ada kesalahan. Ini harusnya branch point, yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Nah, terlihat pada gambar bahwa ini nggak boleh. Inilah untuk contoh diagram blok sistem kendali. Nah, untuk sinyal yang garis, sistem yang kotak, summing point yang bentuk X ini, dan point yaitu titik percabangan. Nah, hasilnya itu hubungan diagram blok. Yang pertama itu hubungan seri. Nah, seperti yang terlihat pada diagram, hubungan seri sejajar antara sinyal sistem. Nah, di sini dari blok diagram di atas ketahui bahwa X2S sama dengan X1S dikali G1S. Dapatkan persamaan satu. Nah, X2 sama dengan X1 dikali G1S. Nah, untuk X3 sama dengan X2S dikali G2S, dapatkan persamaan 2. Yang mana ini X3 sama dengan X2 dikali G2S. Nah, selanjutnya substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 menjadi X3S sama dengan X1S kali G1S kali G2S. Next. Yang kedua itu ada hubungan paralel. Nah, seperti yang saya diagram, hubungan paralel ini adanya cabang dan summing point. Seperti inilah bentuk hubungan paralel pada diagram blok. Nah, dari diagram blok di atas kita tahu bahwa X2 sama dengan X1S dikali G1S dapatkan persamaan 1. Untuk X3, S sama dengan X1S dikali G2S dapatkan persamaan 2. Ini X3, X1 kali G2, X1 kali G1 untuk X2. Nah, pada blok diagram di atas terhubung ke titik penyebelahan sehingga, nah ini titik penyebelahan, X4S sama dengan X2S sama dikurang X3S. Nah, karena X2 masuk positif, X3 masuk negatif, maka X2S dikurang X3. Nah, dapatkan X4S sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S. Nah, next. Nah, selanjutnya itu ada modifikasi diagram blok. Nah, modifikasi ini berguna untuk menyederhanakan suatu bentuk diagram blok. Nah, yang pertama itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, seperti yang terlihat pada diagram, ini titik percabangan dipindahkan ke setelah sistem, maka adanya sistem baru yaitu A. Nah, untuk mencari nilai A yaitu X1 dikali G dikali G dikali A sama dengan X1. Nah, X1 kali G kali A sama dengan X1. Nah, didapatkan A sama dengan 1 per G. Nah, yang kedua itu ada pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, terlihat pada diagram dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, dapatkan itu untuk mendapatkan nilai A itu X1 dikali A, X1 dikali A sama dengan X1G. Nah, dapatkan nilai A sama dengan G. Pokoknya itu titik penyebelahan. Nah, titik penyebelahan ini dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dari sebelum sistem ini ke setelah sistem. Maka ada sistem baru. Nah, untuk sebelum sistem ini dapatkan rumusnya itu X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali G. Nah, sedangkan X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 kali G. Nah, yang sudah sistem dipindahkan sudah sistem, maka X3-nya sama dengan yang ini X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Nah, didapatkan X3 segitu. Nah, dimasukkan ke X3 sama dengan X3, maka didapatkan X1 dikali G dikurang X2 kali G sama dengan X1 kali G dikurang X2 kali G. Maka didapatkan nilai A sama dengan G. Nah, selanjutnya itu pergeseran titik penyebelahan dari setelah sistem ke sesudah sistem. Nah, ini dari sesudah sistem ke sebelum sistem. Dari setelah sebelum. Tidak ada kesalahan. Nah, terlihat bahwa untuk X3 dapat sama dengan X1 kali G dikurang X2. Sedangkan yang sebelum sistem, X3 sama dengan X1 dikurang X2 kali A dikali G. Maka substitusikan, maka dapatkan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Sama dengan X1 dikali G kurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 kali G kurang X2. Dapatkan X2 dikali A dikali G sama dengan X2. Maka dapatkan nilai A yaitu 1 per G. Nah, selanjutnya itu sistem kanali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, yang pertama itu sistem kanali lingkar terbuka.
Nah, sistem kendali lingkar terbuka ini yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik, di mana hanya ada inputan dan keluaran. Seperti inilah gambarnya. Untuk output dengan CS, input RS, dan sistemnya GS. Maka fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan GS. Nah, keluaran sistemnya dapat CS sama dengan GS dikali RS. Nah, next itu kedua ada sistem kendali lingkar tertutup. Nah, untuk tertutup ini, lingkar tertutup ini yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Nah, seperti yang terlihat di gambar, adanya umpan balik pada diagram blok. Nah, perbalik sistem perbalik itu AHS. Nah, fungsi alihnya dapat itu CS sama dengan ES dikali GS bersama 1. Nah, ES sama dengan RS dikurang BS bersama 2. BS sama dengan CS dikali HS untuk bersama 3. Yang untuk ES ini, yang untuk BS ini. Nah, selanjutnya substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS sama 4. Setelah itu substitusi persamaan 4 ke persamaan 1 menjadi CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikali GS. Nah, kita kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Selanjutnya, pindahkan CS, HS, GS ke ruas kanan menjadi CS ditambah CS dikali HS dikali GS sama dengan RS dikali GS. Nah, keluarkan nilai C sehingga menjadi CS dikali 1 tambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Lalu kita pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 tambah GS dikali HS ke ruas kanan menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Nah, selanjutnya itu perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, untuk sistem kendali lingkar terbuka itu kurang stabil dan teliti. Nah, lebih mudah dibuat, tidak ada umpan balik, dan murah. Nah, untuk sistem kendali lingkar tertutup, yaitu yang pertama lebih stabil dan teliti, lebih susah dibuat terdapat umpan, lebih susah dibuat terdapat umpan balik. Ini ada kesalahan. Terdapat umpan balik, dan mahal. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pengendali PID atau disebut proporsional, integral, dan derivatif. Nah, atau yang biasa disebut controller PID. Digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Jadi kita bisa melihat apakah performa sistem yang kita buat sudah baik dengan melihat respon sistem yang dihasilkan. Apabila respon yang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dapat dikatakan performa sistem sudah baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, pengendali PID ini dapat digunakan pada saat sistem dalam keadaan stabil. Contohnya itu pertama mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Kedua itu meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Nah, yang pertama itu ada pengendali proporsional, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan atau input. Nah, seperti inilah gambarnya. Untuk sistemnya itu ada KP. Nah, dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sistem kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP dikali ET. Nah, sedangkan dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Nah, next yaitu karakteristik dari pengendali proporsional. Yang pertama itu jika KP-nya diperkecil, maka respons sistem akan semakin lambat dan resistennya akan semakin lama. Jika KP diperbesar, maka respons sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state, dan resisten akan semakin meningkat. Selanjutnya itu jika KP terlalu besar, maka respons sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau oscillasi terlalu jelas. Yang keempat itu nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian rupa sehingga menggunakan steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Nah, selanjutnya itu ada pengendali integral. Nah, pengendali integral ini yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Nah, uh, untuk gambar diagram bloknya itu seperti ini. Untuk sistemnya itu KI per S. Nah, dalam pengendali integral, error E diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, ini persamaannya itu UT sama dengan KI integral 0 sampai T, ET, DT. Nah, dalam Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KI per S. Nah, itu karakteristik pengendali integral. Yang pertama itu keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Misalnya itu ketika sinyal ES 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga itu jika sinyal ES tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ES dan nilai KI. Nah, yang terakhir itu konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Nah, yang ketiga itu pengendali derivatif, yaitu jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, untuk diagram bloknya seperti ini pada sistemnya yaitu K kali D kali S. Nah, pengendali derivatif ini akan memberikan suatu kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana yang dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT per ET sama dengan KD DET per DT.
Dalam domain Laplace dapat tulis US per ES sama dengan KdS. Nah, sebenarnya itu karakteristik dari pengendali derivatif ini. Yang pertama itu pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD. Dan selanjutnya perubahan error. Nah, yang ketiga itu pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului. Sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan. Sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat itu dengan meningkatnya nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Nah, berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunanya. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak hanya digunakan tanpa ada kontrol lainnya. Yang ketiga itu pengendali proporsional integral, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, seperti inilah gambar diagram blok dari pengendali proporsional integral. Nah, berdasarkan gambar ini, dapatkan UT sama dengan KP dikali LT tambah KP per TI integral dari 0 sampai T ET DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dengan TI merupakan waktu integral. Nah, dalam domain Laplace dapat tulis itu US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 per TIS. Nah, sama dengan didapatkan sama dengan KP dikali 1 per TIS per TIS. Nah, sebenarnya itu ada pengendali proporsional integral. Nah, karakteristiknya itu karakteristik dari proporsional integral tadi. Yang pertama itu adanya penambahan faktor integral pada pengendali. Maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua itu tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat itu nilai overshoot yang tinggi. Nah, P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari nilai KP, karena diinginkan untuk meninggalkan steady state. Jika KP besar dari KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Nah, yang kelima itu pengendali proporsional derivatif. Nah, yaitu yang kontrol yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja pengendali proporsional. Seperti inilah bentuk diagram blok dari pengendali proporsional. Nah, dari gambar ini dapatkan itu T-nya sama dengan UT sama dengan KP kali ET tambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Nah, dalam Laplace dapat kita tulis yaitu US per ES sama dengan KP 1 tambah TDS. Nah, karakteristik dari proporsional ini yaitu respon sistemnya sangat cepat, overshoot-nya rendah, kerja dari differential saat nilai kontrol error-nya berubah. Nah, yang keenam itu pengendali proporsional integral derivatif, yaitu jenis kontrol yang menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Nah, seperti inilah bentuk diagram blok dari pengendali proporsional integral derivatif. Nah, dari gambar ini kita dapatkan yaitu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT tambah KP dikali TD dikali DET per DT. Nah, dengan KP adalah waktu suku penguatan proporsional, waktu integral, N dan merupakan waktu TI TI dari derivatif. Nah, dalam Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS tambah TI TDS kuadrat per TIS. Nah, karakteristik dari pemusnahan integral derivatif ini yaitu memperbaiki respon transient. Dua, menghilangkan nilai error steady state. Yang ketiga itu mengurangi overshoot. Nah, sebenarnya itu, ini merupakan tabel kelebihan yang kurang sistem pengendali. Nah, di sini terdapat yaitu respon loop tertutup, rest time, overshoot, settling time, dan steady state error. Nah, untuk proporsional respon loop tertutup proporsional, maka rest time menurunkan, overshoot meningkatkan, settling time perubahan kecil, nah steady state error-nya menurunkan atau mengurangi. Nah, untuk respon loop tertutup integral, rest time-nya menurunkan, overshoot meningkatkan, settling time meningkatkan, steady state error mengeliminasi. Nah, untuk derivatif, restanya perubahan kecil, overshoot menurunkan, settling time menurunkan, dan steady state error perubahan kecil. Nah, selanjutnya itu ada parameter tanggapan atau respon peralihan. Yang pertama itu time constant. Nah, time constant ini waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhirnya.
Yang kedua itu time rise. Nah, time rise ini itu waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 110% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga itu time settling atau TS. Nah, TS ini merupakan waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai sekitar 2%, 5%, dan 0,5% dari nilai akhir. Nah, yang keempat itu ada delay time atau TD. Delay time yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima itu maksimum person overshot atau MP. Nah, ini merupakan nilai puncak dari maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Nah, rumusnya itu persen MP sama dengan CTP dikurang C tangga per C tangga dikali 100%. Yang keenam itu ada tempik atau TP. Nah, TP ini itu yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, selanjutnya itu ada metode penilaian atau tuning dari proporsional, integral, dan derivatif. Nah, untuk metode ini ada dua. Yang pertama itu ada metode trial dan error. Metode trial dan error dalam tanding PID adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respons sistem. Kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Nah, selanjutnya itu ada metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols ini adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PD. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Nah, metode tenang ini dilakukan dengan eksperimen atau asumsi model belum diketahui atau plan yang tidak diketahui. Nah, metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau MP sama dengan 25% terhadap masukan STEM. Baiklah, sekian dari saya. Ya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.